Selamat datang dalam perjalanan saya sekarang. Kali ini langsung menuju ke Samoa. Jadi perjalanan saya kali ini dari Nadi Fiji menuju ke Apia Samoa. Konfigurasi kursinya itu 3-3, berbeda dengan pada waktu dari Sydney menuju ke Fiji ya, itu lebih gede itu. Tapi kalau sekarang ini saya naiknya yang 3-3 dulu aja, tapi lumayan enak dan comfy seperti biasa. Kalau saya lihat pertama itu lihat entertainment-nya, dan pilihannya masih sama, lumayan beragam seperti perjalanan dari Sydney ke Fiji. Tapi ini oke kalau saya lihat dari browse movie-nya. Total perjalanan kita ada 1,5 jam menuju ke Samoa. Tapi ingat ya, ini tuh Samoa, jadi berbeda dengan American Samoa. Kalau Samoa itu ibu kotanya Apia. Penerbangan kali ini adalah full flight, jadi ini beneran full flight, jadi isinya tuh full banget, makanya kita nggak bisa pindah ke kursi lain kecuali kalau kita duduk di business class. Tapi ini pemandangan yang bisa kalian lihat, cantik banget ya, dari Nadi menuju ke Apia, yang pasti nggak akan kalah cakepnya. Akhirnya kita meninggalkan Nadi Fiji untuk menuju ke arah utara, tepatnya ke Samoa. Waktunya meal time, jujur agak mengecewakan karena standar saya adalah sama pada waktu perjalanan naik Fiji Air dari Sydney menuju ke Fiji. Nah, tapi ini nggak tahu makanannya kayak dingin banget gitu ya, chicken pastanya. Dan anyway, perjalanan saya ini cukup shaky alias turbulensinya parah ya. Karena memang ternyata di Apia itu pas lagi ada thunderstorm beberapa hari. Jadi menyebabkan pada waktu di atas kita lagi menerobos awan sampai mau landing, itu anginnya kenceng banget. Nah, ini pertanyaan semua orang. Apakah ke Samoa butuh visa? Jawabannya untuk WNI tidak. Jadi kita tinggal datang mengisi declarations dan juga form imigrasi, udah deh. And welcome to Apia Samoa. Saya lagi nungguin shuttle saya nih di luar. Landing di Samoa Apia, ini saya lagi nungguin shuttle, karena shuttle ini harus nunggu beberapa orang, jadi saya nungguin yang selesai imigrasi. Itu satu pesawat sama saya sih. Nah, terus kemudian tuh mobilnya di belakang, Autobots, terus langsung sampai ke Outrigger Hotel. Jujur kita nunggunya lumayan lama, hampir 1 jam nungguin satu orang katanya. Tapi ternyata satu orang itu udah ada. Memang ada kesalahan baca nama. Nah, di sini kita diantarkan menuju ke hotel kita menggunakan shuttle yang namanya itu Autobot. Nah, kita menghadapi thunderstorm yang lumayan kenceng di atas dan juga di bawah, kita bisa melihat ya. Tapi memang kalau pas lagi hujan deras kayak gini, jujur untuk di Kepulauan Pasifik ini beda sih. Lebih kenceng aja rasanya. I've heard you're here for working, but pronouncing of our words. Yeah, And especially Tonga. No, Fiji is different from all. like some of the words are actually matching. Like Lima is 5 for us as well. Oh, yeah. Really? Are In you Fiji from too? Fiji? Yeah. He's from Fiji. My dad has a family in Fiji in Sabu Sabu. Yeah. Sabu-sabu, yeah. Yeah. Sabu Sabu. So all my sisters, my brothers, my siblings, they go there and visit our family. Okay. Just only me. I don't. Oh, okay. Iya, checking in.
I need to take off my shoes first, right? Anyways, breakfast is from 7 to 9 in the morning. 7 to 9? 7 to Okay. 9. For our gates, we close it when it gets. Okay. How do we take this? How do we put this? Okay. Bentar. Bentar, saya kayaknya pesennya hotel. Ini kok ini ya? Oke, bukan hotel ini. Saya masih cukup shock ya. Saya kira nginepnya di hotel, ternyata camping. Iya, it's okay. Menyenangkan, agak shock tapi ya sudah. Gak apa-apalah. Saya ini juga airport aja saya tidur, ya nggak? Gini masa nggak bisa? Oke lah, bisa lah saya. Lagi di jalan di sini emang kalau di api kok udah malam di atas jam 6 itu gelap banget dan pencahayaannya kurang. Kalau kecuali kita ke arah pantai ya yang ada kasino dan lain-lain itu mungkin agak lebih terang. Tapi kalau di dekat hotel saya, sorry, campsite itu memang berbeda gitu. Nah, long story short, saya ketemu teman-teman baru tadi beberapa waktu nungguin shuttle di airport. Terus kita akhirnya jadi teman. Kita jadi perjanjian buat besok akan ada trip bareng gitu. Jadi kita bakal ke beberapa lokasi-lokasi yang memang apa ya bisa dikunjungi pada hari Minggu. Karena saya juga salah banget saya pesen hotelnya itu hari Minggu. Sorry, saya di sini itu hari Sabtu, Minggu dan Senin. Dan hari Minggu itu marketnya tutup. Jadi cuma bisa melakukan beberapa hal aja di hari Minggu. Dan berjalan kaki di Talas, Samoa. Siap. Ternyata ada barang-barang Indonesia di sini, lumayan. Ada. Buat kalian yang tanya, pintunya di mana, Kak? Ini. Pintunya tuh ya ini. Ini pintu agar tidak ada hewan yang masuk gitu. Tapi sekaligus juga pintu keluar masuk kamar. Ya udahlah. Saya pengen cancel, pengen cari hotel lain, tapi hotel lain juga banyak yang udah penuh. Saya bertanya sama teman saya yang baru ketemu tadi itu di Santika ada atau enggak, sorry Sheraton ada atau enggak. Terus karena kebetulan teman saya yang satu ini memang besok dia mau pindah hotel, dia menawarkan kalau misalkan pindah besok gimana gitu kan. Anyway, ini kamarnya kelambu itu saya punya tas juga di sana. Nah teman saya tanya gimana kalau dia book aja hotelnya buat besok kan gue mau pindah juga. Nah tapi masalahnya saya itu hari ketiga alias waktunya pulang itu flight saya itu jam 5 pagi. Jadi sama aja. Jadi ya paling saya harus ke airport tuh jam setengah 3 pagi gitu. Jadi percuma juga nggak bisa enjoy time hotel di sana karena pasti waktu juga cuma sedikit dan apalagi besok akan ada tour lokal sama teman-teman yang lain. Jadi udahlah, kita nikmati saja. Anyway, saya mau mandi dulu, mau bersih-bersih dulu. Sama mbaknya depan kan dibilang katanya harus hemat listrik.
jangan pakai kipas kelamaan gitu kan. Tapi gimana mau tancapin listrik? Tancapannya gini sama gini beda. Gimana mau dipasang ini? Pertanyaan bagus ini ya. Selamat pagi dari Apia Samoa. Ini adalah salah satu view kamar hotel yang ada. Kalau saya kan stay di Vale ya. Ini adalah salah satu kamar hotel yang saya udah incer. Nanti malam kayaknya saya mau pindah sini karena semalam panas banget. Jadi ini saya mau coba kasih lihat. Ini adalah taman belakang yang ada di sini, dekat sama jalanan. Dan yes, ini salah satu tempat keramaian yang ada di Apia Samoa. Nggak terlalu ramai, nggak segede Fiji, tapi enak pemandangan dan ininya, apa ya, feel-nya. Jadi inilah sebenarnya Vale. Kalau kelihatannya ini lebih terang ya kalau di pagi hari ya. Bentuknya itu memang seperti rumah tradisional, mirip kayak yang di Papua itu. Saya lupa namanya. Sebenarnya kalau pas lagi hujan itu enak, dingin. Tapi semalam nggak ada angin, jadi panas. Anyway, ini adalah hotel saya, Outrigger Hotel. Yang sebenarnya hotel ini itu adalah rumah lama yang kemudian diperbaiki, dikonservasikan hingga akhirnya menjadi sebuah bangunan yang sangat bagus, ikonik banget segala macam. Pernak-perniknya ini klasik. Saya seneng banget liatnya dibandingkan dengan chain hotel lain ya. Nah sebenarnya di hotel ini ada beberapa kamar tipe. Ada yang memang ada private room, terus ada private bathroomnya, dan ada yang memang bentuknya seperti valet, dan juga ada kamar biasa yang shared bathroom. Nah saya akan coba buat minta untuk pindah ke kamar yang lebih besar hari ini. Semoga ada ya. Ini bagus banget nih tempatnya ya kan, sangat instagramable. Baiklah, selanjutnya kita akan berjalan kaki, kita akan memulai tour kita hari ini. Nah, karena meeting point-nya lebih gampang ke arah Sheraton Agia, jadi saya akan berjalan ke sana ke tempat teman saya. Jadi saya harus jalan dari hotel untuk menuju ke Sheraton. Di sana ketemu sama teman-teman yang lain, kita mau melaksanakan half day tour. Karena di jam 10 lebih juga, nggak mungkin kalau kita full day ya. Jadi kalau sampai malam kan nggak mungkin, dan saya pun juga harus istirahat, packing juga. Karena besok saya harus ke bandara jam 3 pagi, flightnya jam 5. Tapi sebenarnya juga OTW dari sini itu ya jam berapa ya? 3-an atau jam berapa ya? Soalnya dari sini ke bandara itu sekitar 40 menit. Jadi ya udahlah. Inilah jalanan di Apia Samoa. Kalau bisa dilihat jalanannya ya lumayan sepi ya, dan lumayan tradisional. Tapi bisa dikatakan kalau ini cukup baik untuk segala macam infrastrukturnya, kualitas jalanannya, terus kemudian dikasih juga ada mural yang ada di sekitar sini, jadi bagus ya. Dan ini adalah tempat pengisian bahan bakar atau SPBU-nya. Menarik, karena memang ada pengaruh New Zealand sangat besar, maka kita bisa melihat berbagai macam pernak-pernik ataupun juga simbol logo New Zealand ada di sekitaran bangunan. Jadi anggaplah ini adalah video ASMR kalian jalan kaki ya di Apia Samoa. Ini cuacanya pas lagi bagus sebenarnya, mendung. Meskipun dalam hati saya sebenarnya deg-degan apakah bisa kita tour. Karena kalau thunderstorm sampai kemarin itu susah. Nah, pemberhentian pertama kita adalah Tempel Bahai yang ada di Apia Samoa. Sebenarnya kepercayaan ini itu sudah pernah ada di Indonesia, tapi saya akan ceritakan nanti di dalam deh. Di sini diajarkan mengenai bagaimana sejarah Bahai ini masuk ke Samoa. Sebenarnya saya nggak mau belajar lebih lanjut ya, tapi saya lebih ke penasaran aja. Oke guys, tadi di dalam itu memang ini adalah bisa dikatakan Tempel Bahai. Bahai itu adalah sebuah kepercayaan buat kalian yang udah pernah membaca sebelumnya atau belajar sebelumnya. Memang ada sebuah kepercayaan. Saya nggak akan kasih ini ya keseluruhan brief aja. Itu memang sebuah kepercayaan yang percaya bahwa Tuhan itu satu, dan itu mengatas agama-agama yang ada saat ini. Sebenarnya kalau saya belajar dulu sejarah sedikit, Bahai itu sudah ada di Indonesia zaman dulu sebenarnya. Sekarang pun mungkin ada, tapi memang lebih banyak underground
activitiesnya. Tapi kalau misalkan dulu memang sempat ada dan dibubarkan. Terus kalau sekarang memang yang terang-terangan memang ada begitu perkumpulannya, memang ada di beberapa tempat, ada di 9 tempat, 9 atau 8 tempat. Salah satunya memang di Samoa ini. Namun bagaimanapun juga, meskipun kita memiliki kepercayaan yang berbeda, tapi saya tetap harus menghormati dimanapun tempat saya berpijak, termasuk ketika menginjakan kaki ke dalam tempat ibadah ini. Menurut saya, ketika ada kepercayaan Bahai di Samoa ini menjadi sebuah hal yang membuat lebih spesial masyarakat di negara Samoa. Kenapa? Masyarakat Samoa itu sangat-sangat religius, teman-teman. Mereka itu berhenti bekerja pada waktu hari Minggu, mereka pasti menyempatkan waktunya dengan pergi ke gereja atau pergi ke tempat ibadah lain, benar-benar mendedikasikan waktunya untuk beribadah. Dan mereka benar-benar menghormati orang yang tentunya tidak memiliki kepercayaan yang sama. Seru ya, ketika kita traveling kita bisa mempelajari kultur-kultur baru. Selanjutnya kita menuju ke destinasi selanjutnya, yakni Papapapaitai Falls. Oke, sekarang kami lagi mau berhenti di Papapapaitai Falls yang ada di Samoa. Kita berhenti bentar. Ini salah satu waterfalls tertinggi di sini, tingginya 100 feet, 300 meter kurang lebih segituan. Alright. Go. Nah, selesai melihat destinasi tadi, Don mengajak kami untuk melihat ada tumbuhan yang ada di sekitar. You can have it, cook it in 2 ways. Well, 3 ways. Okay. You can boil it. Okay. Once it's cooked, pour out the water and put the coconut milk inside. Okay. Or you can just Dia boil it. mengatakan kalau hidangan khas Samoa itu adalah makanan yang terbuat dari talas, termasuk daun talas yang bisa dilihat di sini, dan yang diambil ada daun talas yang belum terlalu tua atau lumayan muda dan juga bagian batangnya. Berikutnya tidak jauh kita langsung pergi ke Toki-Tokiga Waterfall. Ini merupakan salah satu destinasi lokal yang biasa ke sini. Jadi jarang turis pergi ke sini. Biasanya lokal yang selesai dari gereja atau tempat ibadah, mereka langsung main ke sini. Mungkin teman-teman pernah melihat tumbuhan ini, termasuk bunga ini ya. Ini namanya ginger flower. Ini adalah tanaman atau bunga yang bisa dikatakan sebagai simbol negara Samoa. Oke. Untuk sampai turun ke bawah Toki-Tokiga Waterfall ini kita harus turun tangga. Lumayan curam begitu sampai di bawah, tapi kita bisa merasakan betapa jernihnya air yang ada di sini. Oke, itu ada juga beberapa warga lokal yang lagi selesai mandi atau main air. It's fine. It's fine, okay. Any help? Perfect, okay. Slippery. Go ahead, okay. Just like my room. Airnya seger banget. Kalian bisa nyemplung di sini, bisa berenang, bisa mandi juga di sini. Apalagi air ini berasal langsung dari pegunungan, jadi bisa dirasakan kejernihannya. That's when we became independent. 1962. So since then, we've been independent. Lanjut kita pergi ke Sopwanga Waterfall atau Viewpoints. Nah, tiket masuknya adalah 10 tala, atau ingat apa tadi diajarin? 10 tala. Betul, jadi 10 dan 10 itu sama. Wait, what is this? Is this Sorsop? It's Sasalapa? Sasalapa. It's Sorsop? Sorsop. Oh, yeah, we do have it. We do have it. Yes. Good boy. 10 tala? 10.
a good boy. Thank you. Sopo aga itu diartikan sesuatu yang mengalir dengan sangat cepat dan deras. Bisa dilihat untuk arusnya, Sopo Aga Falls ini berbeda dengan Papa Papaitai, yang mana kau bisa lihat sekarang ini jauh lebih deras ya. Sampai sini sampai buah noni guys. So, kalau Indonesia namanya mengkudu. Oke. But let me tell you this: when the police stops you Okay. and takes a breathalyzer test, It doesn't show. doesn't show. Oke. You know what? We need that. Is it free? Is it free? Let's take it off. Thank you, next seat. Nah, selanjutnya, Don mengajak kita untuk duduk bersama dan menunjukkan salah satu tradisi yang ada di Samoa. Ini bukan panci biasa, tapi panci ini digunakan untuk meramu sebuah makanan atau hidangan. Ada filosofi yang terdapat dalam setiap mangkok atau panci yang digunakan saat ini. Salah satu komunitas utama dari Samoa adalah kelapa. We're part human and also part some kind of animal. Okay. Back in the days. Okay. So Sina went to a lake, and she was taking a shower, and she seen an eel. The eel seen her, so the eel has fallen in love with Sina. So what happened was the relationship wasn't really a relationship, but thing going on between Sina and the eel. The brothers found out about it. The brothers told her to cut off all communication with you and the eel because it's not right. But if you don't do it, they'll kill the eel. Okay. So the eel overheard what they were talking about. He told Sina, if something happens to him, cut off his head, plant him on the ground, and you will become fulfilled with riches, never become hungry, and all the good stuff that that the eel was talking about. So one day, they cut off the eel's head, planted him to the ground, and became coconut. Oh. It looks like an eel's face. You got the The two eyes. eyes, and you got the mouth. Ooh. Dan ini adalah demonstrasi membuka batok kelapa dengan menggunakan peralatan tradisional masyarakat Samoa. Dan saat ini akan dipraktekkan untuk memanfaatkan seluruh dari kelapa ini. Kita mulai dari air dan juga dagingnya. Ini pegang pada saya. Saya penasaran, emang rasanya bedanya kayak gimana? Taste a little bit. This is a new coconut that's coming to becoming a coconut tree. To grab the other Terus ini saya dikasih makanan kayak sponge gitu. Jadi ini kelapa dalamnya, saya nggak tahu namanya apa ya. Terus untuk memarut kelapa beda dengan parutan yang kita punya ya. Mereka tuh menggunakan seperti pisau atau golok kecil gitu di bagian depan. Jadi seperti ini, digosok-gosok sampai bisa mendapatkan kelapa yang sudah diparut. Anyway, ayam-ayam di sini tuh kenapa bunyinya bagus-bagus? Katanya karena makan kelapa. Very beautiful. Yeah. Yeah, the feather. Nah, selesai berkelapa ria, kita dikasih satu daun. Daun ini katanya baunya seperti apa? Baunya seperti sereh. Dan itu untuk mencuci tangan kita setelah berkelapa ria. Nah, sesuai dengan janji Don tadi, kami semua akan dibawa menuju ke Tosua. Ini salah satu ikonik yang ada di Samoa, termasuk juga yang ada di cover-covernya di National Geographic atau di Lonely Planet zaman dulu. Ini salah satu spot yang terkenal di sini. Jadi dekat laut itu ada kayak bukan terowongan ya, tapi kita danau gitu di dalam yang bisa berenang di dalam. So, let's go. Jujur ini menakutkan banget sih. Saya pas lihat awal karena dalam banget dan kedalamannya ini tercatat kurang lebih 30 meter. Tapi rugi nggak sih kalau kita nggak nyemplung di sini? Ya udahlah, saya YOLO aja. Udah sampai sini masa nggak nyemplung, saya nyemplung. Dan ternyata memang ini adalah air asin ya dari laut, karena emang nyambung langsung ke laut. Sampai mobil, Don langsung kasih satu hidangan khas Samoa, yakni taro yang dimasak di dalam tanah, termasuk juga ini dengan sausnya, yang bisa dikatakan saus ini adalah dari daun taro.
Dia dimasak dengan coconut, rasanya itu sangat gurih. Jujur, ini rasanya enak banget. There's no nuts or seeds, right? What? There's no nuts or seeds, right? Just pure coconut milk and the taro leaf. Coconut milk. Okay. This is great. What kind of leaves? Taro leaves. Taro leaves. Sour number leaves. Oh, the one that you mentioned before. Uh-huh. Let me try this. Wow. Sorry. Okay. one. Awesome. It does taste like spinach. Oh. Tasty. Can I have more? Oops. Dan kami berhenti lagi di Lalomanu Beach. Ini salah satu spot paling terkenal di Apia. Selamat datang di Lalomanu Beach. Ini salah satu spot paling terkenal bagi lokal dan juga beberapa turis yang tahu-tahu aja, katanya sih gitu. Jujur, ini enak vibes-nya, tenang banget. Meskipun ada beberapa orang, tapi berasanya tuh kita seperti di pantai sendiri. Oh, there we go. High tide. Thank you so much. Do they have a night cruise? They have a Yeah. Videos I sent you there too. Other places that you have. Mari kita ke supermarket lagi. Wah, sampai sini nemunya produk Indonesia. Bahkan ada juga susu di sini, kemudian ada beberapa perlengkapan lainnya. Lihat sih. Oh, it's interesting. Selamat datang di kamar saya, kamar nomor 7 setelah di-upgrade dari sebelumnya, dapat di itu ya, villa di garden. Nah, ini adalah kamar mandi saya, bersih banget di sini. Dan kamarnya juga lumayan spacious loh, teman-teman. Jadi kita room tour dikit ya. Oke, saya ada kantung baju di sini, di tempat tidurnya. Dan yes, ada TV juga, AC paling penting. Ada teko juga, so everything that I got is already here. Menyenangkan sekali lah pokoknya. Dan teman-teman tahu nggak sih, ini tuh salah satu, I think one of the best trip that I ever had di sini. Jadi di Samoa. I think juga di seluruh ini deh, lokasi saya traveling sebelumnya. Menyenangkan banget. Saya nggak menyangka kalau ternyata trip ini satu bakal ketemu teman-teman baru yang kita tuh ketemunya juga karena accident, karena kecelakaan. Karena pada waktu itu kayak yang udah cerita sebelumnya, kita berempat itu naik satu shuttle yang sama, karena kan memang ada keterbatasan bahasa ya antara di sini dan juga kita penumpang pesawat itu. Ternyata kita tuh waktu itu kita nungguin lama banget. Kita berempat nunggu di mobil di shuttle waktu hujan deras banget. Terus kata si guide-nya Alice itu, dia bilang dia masih nunggu satu orang lagi gitu kan. Terus kita yaudah mikir, oh yaudahlah kita ngobrol-ngobrol aja di dalam mobil gitu kan. Terus kita get to know each other, satu dari Amerika, satu dari Amsterdam, tapi dia kelahiran Chinese, satu lagi dari orang Fiji asli, dan saya orang Indonesia. Terus yaudah kita ngobrol-ngobrol sampai kita kepikiran, gimana kok kita coba tanya sama si ini Alice ini, kalau misalkan kita bikin tour gimana, kita bikin land tour aja buat besok, karena mereka tahu kalau saya juga hari Senin saya harus sudah cabut ke balik Fiji. Kemudian Sherry satu orang dia juga harus ke resort lain karena dia harus ada conference di sana. Terus kemudian dua orang lain juga harus ada acara lagi. Jadi kita cuma punya free time itu hari Minggu. Sebenarnya kita tahu kalau hari Minggu itu ada very limited time karena ada Sunday Mass, ada misa Minggu, dan orang di Samoa itu sangat-sangat religius teman-teman. Jadi mereka benar-benar spend time
dengan ke gereja, mereka perkumpulan sama keluarga, sama komunitas, sehingga toko-toko banyak banget yang tutup. Hanya ada beberapa supermarket, termasuk juga objek wisata. Makanya objek wisata yang saya datengin pun juga ada beberapa yang masih dirantai, cuman karena si Alice dia udah orang lama lah di sini gitu, it's okay lah, you can just go bentar foto-foto gitu. Terus yaudah kita supaya ngobrol tadi pun, satu saya yang Ethel nggak datang ya karena dia sakit tenggorokan, tapi saya tolak angin. Pasti getting better sih. Terus kita bertiga kan, kita jalan-jalan ke beberapa tempat. Kita sampai yang tengah jalan kita bisa ngomong, gila guys, mungkin kalau aku nggak ketemu kalian, mungkin kita nggak akan bisa ini loh kenal dekat kayak sekarang, kita bisa traveling bareng. Karena itu benar-benar apa ya, ketika kita traveling bareng dalam waktu meskipun hanya 1 hari barengan, sifat asli orang itu pasti akan keluar ketika kita lagi capek banget. Tadi itu kita benar-benar bisa cope with all those emotions, kita bisa cope dengan segala macam hal, kita bisa ngobrol ngalir gitu aja. Terus yaudah kita fun aja, happy aja, masing-masing kemana, jalanan juga agak kerunjalan kemana-mana, tapi kita happy, kita bisa nemuin topik buat diomongin. Jadi, oh God, it's so wonderful bisa ketemu sama teman-teman baru ini, dan kita masih keep kontak sampai dengan saat ini, hopefully sampai masa depan, sehingga kalau misalnya kita ke Fiji kita ada teman, ke Amsterdam ada teman, bahkan even ke New York saya pun juga ada teman lagi gitu di sana ya. So it's gonna be unforgettable moments untuk kedepannya saya. Speaking of unforgettable, saya belanja ini. Jadi ini adalah cemilan dari khas Samoa. Namanya adalah nggak tahu. Fig Cornes ya, ini something lah pokoknya. Ini kayak biskuit gitu dalamnya. Udah saya cemil satu. Oke. Ini katanya buat temen minum kopi, minum teh pagi-pagi. Ini bakal enak banget ini katanya. Dan kedua, ini biskuit dari kelapa. Karena mereka salah satu produsen terbesar dari kelapa yang dibikin kayak macam biskuit. Tapi kalau saya lihat ini awalnya kayak wingko. Kayak biskuit Roma, apa sih namanya, yang kelapa itu mirip gitu. Dan ini tadi harganya cuma berapa puluh tala gitu. Lumayan lah, buat saya bawa buat oleh-oleh. Terus tadi saya juga belanja tadi di sana. Ada Samoa Coffee. Saya nggak belanja-belanja. Nggak tahu besok bisa atau nggak. Karena besok saya flightnya itu jam 3 pagi guys. No, 5 pagi. Tapi harus ke bandara at least jam 3 pagi. Karena 45 menit dari sini. Sini coklat Kokodoa. Yes, dan juga saya harus beli sesuatu dari sini. So, sabun mandi Mailelani Samoa. Terus yang menarik juga kayak saya bilang sebelumnya ya, di video-video yang ke tahun-tahun sebelumnya, orang sini itu kalau ngomong itu angka-angkanya itu kayak bahasa Jawa loh guys. 2, 3, 3 gitu ya. Jadi kayak bahasa Jawa 3, 4 ada, terus kemudian 5, ya. 5 is 5 gitu ya. Terus juga 8, kayak bahasa Jawa 8 gitu. 10, sama kan. Dan menariknya kalau misalnya kalian ngomong 50, bukan kayak susah gitu kan, nggak seperti bahasa Prancis, tapi 50 ya 50, 5-10. Terus misalkan 53 gitu ya, ya 5-10-3 gitu. 5-10 telu. Ini lucu ya teman-teman ya kayak gitu ya. So yeah, menyenangkan sih. Ini semua out of my expectation. Karena saya kira yang bakal menjadi unforgettable moment itu ya Fiji atau Tuvalu gitu ya. Tapi ini baru pertama aja Samoa saya langsung gong gitu. Jadi menurut saya wonderful moment. Anyway, ini saya tadi ada masih bekas-bekas dari pantai. Jadi masih bau laut. Saya mau mandi dulu, mau siap-siap dan istirahat. Lumayan capek tadi berenang, teman-teman bisa lihat tadi kan ya. Dan ya udah tidur siap karena saya harus bangun 2.30 sebelum ke bandara. So, I'll see you guys on the next video. Kalau enggak ya on next journey. Bye-bye. Ini yang kalian tunggu kan untuk rincian budget menuju ke Apia Samoa. Yang pertama saya mengeluarkan budget 12 juta untuk return tiket dari Jakarta ke Fiji. Lanjut 5,6 juta itu untuk menuju ke Samoa. Hotel total karena saya ada upgrade ada 3 juta. Totalnya semestinya 2,5 tapi saya upgrade. Dan juga terakhir untuk land tour saya bagi berempat 1 juta. Kurang lebih segitu budget yang kalian keluarkan. Tertarik?